Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran fikih kali ini membahas tentang konsep usul fikih. Pertama, ini adalah peta konsepnya, yaitu kita akan membahas tentang pengertian baik fikih maupun usul fikih. Lalu ada objek pembahasan, ruang lingkupnya, serta tujuan dari fikih dan usul fikih. Di sini ada gambar sebuah pohon. Ini kita gambarkan, ilustrasikan sebagai satu kesatuan dari fikih, usul fikih, dan dalil-dalil nas Al-Quran, hadis, serta ilmu yang lainnya yang menyokong ya untuk dalam metodologi penggalian hukum atau istinbad dalam usul fikih, sehingga nanti menghasilkan produk hukum Islam yang dinamakan fikih. Jadi fikih, usul fikih, dan sumber hukum Islam berupa Quran dan hadis itu tidak bisa terpisahkan, semuanya merupakan satu kesatuan. Baik, pengertian fikih dan usul fikih. Pengertian fikih secara bahasa, fikih itu berarti memahami secara mendalam atau mengerti atau ahli, itu secara bahasa ya. Fakih gitu, fikih memahami, paham. Sementara secara istilah, fikih di sini adalah kumpulan atau ketetapan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil yang jelas dan terperinci. Ini pengertian fikih berdasarkan pendapat Abdul Wahhab Khalaf. Sementara usul fikih, secara bahasa usul fikih berarti dasar atau asal atau landasan. Landasan dalam fikih ya, yang dijadikan landasan hukum fikih. Secara istilah, usul fikih adalah sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah terkait hukum tentunya, agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara. Dengan kata lain, usul fikih ini adalah metode atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum syara saja, melainkan juga dapat berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syara yang bersifat furu'iyah. Nah, objek pembahasan dalam ilmu fikih. Objek pembahasan dalam ilmu fikih adalah segala perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Ini nanti banyak ya, tidak akan dibahas lagi dalam ruang lingkupnya. Nah, sedangkan objek pembahasan dalam usul fikih yaitu syariat yang bersifat qoli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum. Kemudian ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih ini meliputi 4 hal, yaitu fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, dan fikih jinayah. Fikih ibadah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum terhadap mukallaf dalam hal ibadah. Jadi apakah suatu ibadah itu diwajibkan, disunahkan, dimakruhkan atau diharamkan. Sama juga dalam fikih muamalah. Fikih muamalah itu fikih yang berkaitan antara interaksi antara manusia dengan manusia ya, seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya. Untuk fikih munakahat ini membahas permasalahan dalam pernikahan, mulai dari proses menuju pernikahan, termasuk juga dalam menikah, lalu parentingnya, sampai kepada perceraian dan rujuk. Nah, sementara fikih jinayah ini berkaitan dengan hukum-hukum pidana seperti pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Ini yang berkaitan dalam kehidupan seorang muslim ya, yang sudah mukallaf. Sementara ruang lingkup kajian usul fikih
ini diambil dari atau digali dari dalil Al-Quran dan hadis serta dalil ijtihadiyah. Dalam dalil Al-Quran dan hadis ini ada beberapa lafaz nas yang digali, yaitu antara lain lafaz nas dari segi bentuknya, lalu lafaz nas dari segi cakupan makna, lafaz nas dari dilalahnya, lalu ada lafaz nas dari segi jelas atau tidaknya serta macam-macam tingkatannya, lalu ada juga lafaz nas dari segi penggunaannya dan hukum syara dalam kaitannya dengan makna hukum. Jadi dalil Al-Quran dan hadis yang digali dalam ruang lingkup kajian usul fikih adalah dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hukum terhadap mukhalaf, misalnya muhkam. Nah, sementara dalil ijtihadiyah ini adalah dalil-dalil yang dirumuskan oleh para ulama mujtahid, yang digunakan juga oleh para ulama seperti ijma, qiyas, istishad, maslahah mursalah, istishab, saddu jari'ah, urf, syar'u man qablana, dan mazhab sahabi. Mengapa kita harus mempelajari usul fikih dan fikih? Ada banyak ya tujuan dari mempelajari usul fikih dan fikih ini. Mempelajari usul fikih tujuannya antara lain untuk mengetahui kaidah dalam istinbat hukum syara, yaitu kita jadi mengetahui kaidah dalam pengambilan hukum syara, kenapa ini menjadi wajib, kenapa ini menjadi sunnah, kenapa ini menjadi haram. Itu kita bisa mengetahuinya karena dengan mempelajari usul fikih. Lalu kemudian jalan untuk memelihara agama dan hukum syara. Lalu mampu menerapkan kaidah fikih dalam menjawab kasus-kasus baru yang belum ditemukan dalam nas Al-Quran atau hadis. Jadi jika kita mengetahui kaidah hukum syara'nya, kaidah atau istinbat pengambilan hukum syara dalam usul fikih, insya Allah kita juga bisa menjawab kasus-kasus jika terjadi kasus-kasus baru terkait fikih ya dalam masalah fikih. Lalu usul fikih ini khususnya bagi mujtahid ya, mujtahid dapat menetapkan hukum-hukum terkait kepentingan umat dan banyak lagi tujuan lainnya. Sementara tujuan mempelajari fikih antara lain mengetahui hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan mukhalaf. Ini jelas ya, hukum syaranya apa, wajib itu apa, sunnah itu apa, haram itu apa, makruh itu apa. Dengan mempelajari fikih kita akan mengetahui hal itu. Lalu sebagai rujukan juga bagi para hakim dalam menetapkan dan memutuskan serta menerapkan hukum atas perbuatan mukhalaf. Lalu ada banyak lagi tujuan dalam mempelajari fikih lainnya. Baik. Akhir kata, dalam hal usul fikih tidak akan lepas dari 3 hal, yaitu Al-Quran hadis atau dalil-dalil ijtihadiyah, fikih sendiri sebagai produk dari usul fikihnya, dan usul fikih akan tidak lepas juga dari kaidah-kaidah atau metode yang dilakukan. Jadi usul fikih